Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawdil alimi wa akhrijni min dhulumatil wahmi wa rizukni minka fahman nabi wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni minka bil fawdil alimi wa akhrijni min dhulumatil wahmi wa rizukni minka fahman nabi wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni minka bil fawdil alimi wa akhrijni min dhulumatil wahmi warzuqni minka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril adib. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di saluran saya di channel YouTube Muhyanan Official. Kita bisa kemarin ada di minggu kedua ya, kita akan isi dengan bahasan mengenai ilmu sorof, dimana nanti insya Allah di minggu ketiga ya, minggu berikutnya kita akan isi dengan bahasan ilmu nahwu. Dan kemudian di minggu berikutnya, di minggu keempatnya, kita akan isi dengan bahasan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Jadi bertahap, di awal kita belajar mengenai Al-Qur'annya dulu, ilmu tajwidnya. Kemudian yang keduanya, di minggu keduanya kita belajar mengenai ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof nanti akan dijelaskan. Kemudian kita belajar mengenai ilmu nahwu. Kemudian kita masuk pada bahasan mengenai ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Jadi bertahap, diharapkan teman-teman mungkin yang menyaksikan dari channel ini bisa sedikit-sedikit ya, bisa tidak hanya mampu mendengarkan saja, tapi juga bisa juga mungkin melihat langsung ya dari kitab-kitabnya. Nanti akan saya berikan kitab apa saja yang akan dibahas. Kita masuk dulu ke bahasan mengenai lafaz bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk kita mungkin ngelap barokah istilahnya, kita jelaskan dulu lafaz bismillahirrahmanirrahim menggunakan arti bahasa Jawa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun hale ngalap barokah kalawan nyebat asmane Allah, sifat Allah ar-Rahmani kang ngapari nikmat gede ieu Allah ing dalam dunya lan akhirat, sifat Allah ar-Rahimi tur kang ngapari nikmat cilik ieu Allah ing dalam akhirat papat. Langit ingsun ing iki-ikilah kitab sorof kailani. Alhamdulillah kita tadi telah membahas dengan menggunakan lugoh ya. Jadi lugoh itu yang umum kalau di daerah Sunda itu ada dua ya. Pertama bisa menggunakan lugoh Jawa atau mungkin lugoh Sunda. Kebetulan saya sendiri menggunakan lugoh Jawa. Jadi lugoh Jawa ini adalah lugoh aslinya dari sana, kita tabarukan kepada Baholil Bangkalan Madura ya. Kita sebelum membahas apa itu bismillah, kita pahami dulu apa itu ilmu sorof. Jadi pertama, ilmu sorof ini akan intinya ya dari ilmu sorof ini adalah ilmu yang membahas mengenai perubahan dari adegan-adegan dari tiap-tiap kalimat, baik itu bentuknya huruf asal semuanya ataupun ada huruf-huruf tambahan. Jadi perubahan-perubahan yang belum menerima amil. Apa itu amil nanti akan dibahas di ilmu nahwu ya. Jadi intinya ilmu sorof itu perubahan dari satu bentuk kalimat ke bentuk kalimat lain, baik itu ada huruf asal seluruhnya ataupun ada huruf-huruf tambahan. Seperti huruf asal seluruhnya seperti lafaz nasoro, itu nun, sod dan ro-nya huruf asal seluruhnya. Sedangkan seperti apa huruf yang ada harap tambahannya, contohnya seperti akroma.
Nah, kita bahas sedikit-sedikit dulu sebelum kita bahas pada bismillah ya, yang akan dijelaskan secara tertib. Kita menjelaskan dulu ya apa itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa sesungguhnya dalam kita memahami satu ilmu, kita wajib menguasai mabade atau pembukaan dari tiap-tiap ilmu yang semuanya ada 10. Diungkapkan dalam syair, inna mabadi kulli fanin asyarah al-hadu wal maudu thumma samroh wa fadluhu wa nisbatu wa wadi'u wal ismul istimdad hukmu syari'i musailu wal ba'du bil diktafa wa man daral jami'a jaza syarafa. Nah, dijelaskan sungguhnya dalam untuk kita mempelajari ilmu, kita wajib ya hukumnya untuk mengetahui satu, patokan, kedua maudu yang dibahasnya, ketiga buahnya faedah, keempat keutamaan, lima hubungan dengan ilmu lain, terus yang keenam adalah siapa yang mengarangnya, kemudian apa nama ilmunya, asal ilmunya, hukum syariatnya, dan masalah-masalahnya. Kita masuk dulu ke bahasan yang pertama, yaitu mengenai had atau patokan. Jadi apa itu patokan ilmu sorof? Jadi patokan ilmu sorof ini kalau dalam bahasa Sunda dijelaskan bahwa nganyahokeun kana pirang-pirang asal, ku eta asal bisa dikanyahokeun tingkah-tingkah adegan kalimat anu lain mu'rab sareng lain mabni, tapi bina asal atawa panambah atawa salian sareng tina panambah. Jadi tujuannya adalah patokan atau had, batasan dari ilmu sorof itu apa? Tentu semua ilmu ada batasannya. Yang pertama, mengetahui kepada asal-asal tingkah-tingkah atau adegan sebuah kalimat. Jadi mengetahui asal-asal atau tingkah-tingkah adegan sebuah kalimat yang bukan mu'rab. Jadi belum menerima amil serta mabni. Bukan mu'rab, bukan mabni. Tapi bina asal atau menerima huruf tambahan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa apa itu patokan atau had atau batasan dari ilmu sorof. Satu, jadi mengetahui perubahan dari kalimat-kalimat, baik itu yang sifatnya hurufnya asal seluruhnya atau mungkin ada harap tambahannya seperti lafadz akroma, asalnya ada harapan nambahnya ya, itu hamzah di depan. Nah, di situ ada berbagai bentuk perubahan. Nah, ini dijelaskan di dalam ilmu sorof. Kemudian yang kedua, maudunya yang dibahas dari ilmu sorof yaitu abniyatu kalimatil arabiyatil fasihati. Artinya adegan-adegan kalimat dalam bahasa Arab yang fasihat. Jadi ini benar, yang bahasa yang benar. Kalau di Alfiyah dijelaskan bahwa ada bahasa-bahasa yang saz. Bahasa-bahasa yang saz itu apa? Yang berlaku untuk satu kaum tapi tidak berlaku untuk kaum yang lain. Jadi kalau mungkin bahwa bisa kita jelaskan bahwa mungkin ketika kita melihat orang Arab berbicara bahasa Arab ya, anggapan kita mungkin yang umum bahwa itu adalah pasti benar. Padahal kalau kita kaji secara ilmu tata bahasa Arab, banyak bahasa-bahasa yang saz, bahasa-bahasa yang tidak memenuhi ke dalam susunan bahasa Arab yang baik dan benar, banyak. Lalu yang ketiga yaitu faedah atau buahnya dari ilmu sorof. Apa itu faedah atau buahnya dari ilmu sorof? Yaitu al-ihtirazu anil khoto'i fil lisan
wal isti'anatu fil fahmi kalamillahi wa rusulihi al ihtirazu anil khoto'i fil lisan, artinya menjaga dari kesalahan lisan. Wal isti'anatu fil fahmi kalamillahi, dan yang kedua buah atau faedahnya yaitu membantu dalam memahami kalam-kalam Allah wa rusulihi, dan kalam-kalam Rasul. Artinya ilmu sorof ini fungsinya pertama menjaga kesalahan lisan, yang kedua supaya apa? Supaya membantu kita dalam memahami kalam Allah yaitu apa? Al-Quran, dan juga kalam Rasul yaitu Al-Hadis. Yang berikutnya ada keutamaan. Jadi keutamaan ilmu sorof ini adalah mengungguli semua ilmu. Kemudian apa hubungannya sih? Yang kelima, apa hubungannya ilmu sorof dan ilmu yang lain? Jadi fungsi ilmu sorof kepada ilmu yang lain itu at-tabayunu. Apa itu tabayun? Artinya menjelaskan. Jadi ilmu sorof ini membantu dalam menjelaskan makna satu kalimat yang tentu harus saling mendukung dengan ilmu yang lain. Banyak ilmu yang lain, diantaranya ada ilmu nahwunya, ada juga kemudian ilmu balaghahnya, ada ilmu mantiknya, ataupun mungkin ilmu tafsir untuk membantu dari Al-Quran. Yang berikutnya, siapakah yang mengarang ilmu sorof ini? Jadi orang yang pertama kali mengarang ilmu sorof ini adalah Syekh Mu'ad bin Muslim Al-Kharab. Mungkin dari yang saya pelajari bahwa ilmu nahwu dan sorof ini dikarang ketika zaman Khalifah Sayyidina Ali ya. Jadi karena waktu itu Sayyidina Ali melewat sebuah rumah, dan di rumah itu dia mendengar dari seorang nenek-nenek yang membaca Al-Qurannya salah, karena mungkin zaman dulu di Al-Quran itu belum ada titiknya. Jadi murni hafalan, tidak ada titik, kemudian apalagi harakat gitu. Jika titiknya aja tidak ada, apalagi harakatnya. Maka ketika itu Sayyidina Ali, sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menyuruh ulama-ulama terdahulu untuk mengarang. Ada yang mengarang ilmu sorof, ada yang mengarang ilmu nahwu. Supaya apa? Supaya menjaga dari kemurnian Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ya. Lalu apa nama ilmu ini? Nama ilmu ini adalah nama ilmu sorof atau ilmu Arabiyah. Ilmu sorof atau ilmu Arabiyah. Nanti kita jelaskan bahwa ilmu Arabiyah ini seluruhnya ada 4 ya. Ilmu Arabiyah ini seluruhnya ada 4. Ilmu Arabiyah ilmunya seluruhnya ada 4. Ini mungkin kalau santri bilang ini bahasanya apa? Ilmu alat atau ilmu parabot ya kalau di daerah saya menyebutnya. Nah kemudian al-istimdad. Apa itu al-istimdad? Asal ilmunya. Jadi asal ilmu sorof ini adalah dari ucapan atau kalimat bahasa Arab ya, ucapan atau kalimat bahasa Arab yang seperti apa? Tentunya yang baik dan benarnya. Lalu yang berikutnya hukum syari'i atau hukum syariatnya mengaji ilmu sorof. Jadi ada 2 hukum syariat mengaji ilmu sorof, itu ada 2. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Nah, kita dari yang umum saja dulu. Keumuman dari masyarakat kita mungkin yang pertama adalah wajib kifayah. Jadi wajib kifayah ini adalah sesuatu yang wajib untuk semua orang dan berdosa ketika meninggalkannya hanya bisa diwakilkan oleh salah satu orang di dalam satu wilayah atau satu kampung. Nah, untuk siapa yang wajib kifayah ini? Untuk tiap-tiap ahli daerah. Jadi dalam satu kampung itu harus ada yang wajib menguasai ilmu sorof ini. Satu kampung. Jadi bisa diwakilkan ya.
dalam satu kampung atau mungkin satu keluarga harus ada yang wajib menguasai ilmu sorof ini. Jadi makanya ketika kebiasaannya mungkin ketika saya belajar dulu dijelaskan bahwa kenapa gitu ya kalau santri itu suka istilahnya minta bekal gitu ya, minta bekal. Karena mungkin bekal itu sebenarnya kalau kita jelaskan bahwa itu adalah kewajiban dari seluruh ahli kampung. Jadi ketika santri hendak berangkat ke pesantren, satu ahli kampung itu wajib untuk membiayainya, wajib untuk membiayai berangkatnya, membiayai makannya segalanya, supaya apa? Nanti ketika dia berhasil, dia bisa menyebarkan ilmunya di situ, di kampung tersebut. Situ. Jadi supaya apa juga? Supaya karena orang yang berangkat mengaji ini sudah menggugurkan dosa satu kampung gitu, yang tadinya ke kampung itu wajib mempelajarinya, digugurkan oleh dosa, digugurkan oleh satu orang saja sudah gugur dosa satu kampung. Kemudian yang berikutnya, sedangkan ini yang wajib ain untuk siapa? Kepada setiap orang yang hendak memahami firman Allah dan hadis Rasul. Artinya orang ketika ini, jadi ketika satu kampung ada satu orang yang berangkat, maka gugur tadi fardu kifayahnya. Berikutnya, maka ketika si santri tadi ya sudah bermukim di satu pesantren, maka berubah hukumnya dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Apa alat berubahnya? Karena dia sedang berusaha untuk apa? Memahami firman Allah dan hadisnya Rasulullah SAW yang bisa dipahami tadi ya. Kemudian yang berikutnya menjelaskan mengenai berbagai permasalahan. Masalah-masalah apa sih yang ada di ilmu sorof, yang ada di ilmu sorof. Jadi ilmu sorof ini menjelaskan tentang berbagai permasalahan, yaitu mengenai kalimah bahasa Arab yang fasihat. Jadi menjelaskan mengenai kalimah bahasa Arab yang fasihat. Nanti sebelum kita jelaskan mengenai pembahasan lafaz Bismillahirrahmanirrahim secara tarkib ya, baik ilmu nahwu dan ilmu sorofnya, cuman kita lebih perjelas di ilmu sorofnya karena ini mungkin bahasan mengenai ilmu sorof. Nah, ketika kita ringkas dulu dari yang tadi, dari 10 perkara yang wajib kita ketahui sebelum kita membahas satu ilmu atau satu bahasan kitab, terutama kitab kuning, kita harus mengetahui dulu yang 10 ini. Jadi pertama, apa itu had, patokan atau batasan dari ilmu nahwu, ilmu sorof. Jadi mengetahui adegan-adegan atau perubahan-perubahan kalimat, baik itu kalimatnya yang huruf asli seluruhnya, sulasi mujarrad ataupun lubai ya, lubai mujarrad, ataupun ada harap-harap penambahnya, baik itu sulasi mazid maupun lubai mazid. Yang kedua yaitu maudhu atau yang dibahasnya, yaitu adalah adegan-adegan kalimah bahasa Arab yang fasihat. Kemudian yang ketiga, buahnya. Faedahnya dari ilmu sorof adalah menjaga dari kesalahan lisan pertama, kemudian yang kedua untuk membantu dalam memahami Al-Quran dan juga memahami hadis. Kemudian yang keempat adalah keutamaannya, ini adalah mengungguli semua ilmu ya, keutamaannya mengungguli semua ilmu. Nanti kita bahas mengenai hubungannya dengan ilmu lain, nanti ada dalilnya. Kemudian yang kelima adalah hubungan dari ilmu sorof pada ilmu lain adalah menjelaskan. Jadi antara satu ilmu lain dengan ilmu lain, terutama ilmu di bidang ilmu Arabiyah ini, saling menjelaskan nantinya. Kemudian yang keenam, siapa yang mengarangnya adalah Syekh Mu'ad bin Muslim Al-Harok. Kemudian yang ketujuh, ilmu ini disebut dengan ilmu sorof atau ilmu Arabiyah. Yang kedelapan, ilmu ini diambil dari ucapan atau kalimah orang Arab ya, yang fasihat, yang benar secara tata bahasa Arabnya. Yang kesembilan, hukumnya, yaitu hukum syariatnya mengaji ilmu sorof ini ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Jadi fardu kifayah untuk setiap ahli kampung ya, atau fardu ain untuk orang yang
punya tujuan untuk memahami firman Allah dan hadis. Yang lalu yang ke-10 adalah masalahnya mengenai adegan atau tingkah-tingkah kalimah bahasa Arab yang fasihat. Sedikit kita jelaskan mengenai tarkibnya. Apa itu tarkib? Nanti kita akan jelaskan di ilmu nahwu ya. Cuman kita jelaskan sedikit mengenai tarkibnya. Di Bismillahirrahmanirrahim sendiri, lafaz Bismillahirrahmanirrahim sendiri kita ambil dari ilmu sorofnya bahwa lafaz ismi atau kalau artinya itu nama ya, itu adalah bentuk dari kalimah isim. Bentuk dari kalimah isim. Jadi bentuk, kalau secara ilmu nahwunya ini adalah sifat bentuknya, tarkibnya adalah jar majrur, di mana huruf harap jarnya yaitu ba, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jurumiyah, huruful khafdi asyaratun wahya hurufil khafdi wahya min wa yamin wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u ya, ada ba di situ. Nah, jadi ketika ada satu kalimat yang bertemu dengan huruf ba ini, maka kalimat itu wajib di-JR-kan atau wajib dikasrahkan. Kemudian lafaz Allahi ini JR juga karena ini ada idofat ya. Jadi ciri isim termasuk kepada ciri isim. Ciri isim, banyak ciri isim, salah satunya adalah idofat. Ini dijelaskan di dalam Alfiyah. Kemudian mengenai Ar-Rahmani ya, Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini sebenarnya adalah bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari rohuma. Rohuma. Ini bentuk dari wazan ya, dari wazan isim sifat. Isim sifat, wazan sifat. Wazan sifat ini kalau dalam sulasi mujarrad ini masuk ke dalam wajan yang kelima. Jadi wajan sifat itu masuk ke wajan yang kelima. Fa'ula yaf'ulu yang sama dengan fa'ula yaf'ulu atau hasuna yahsunu. Jadi rohuma yarhumu, rohman fahuwa rohamun. Nah, lafaz rohamun ini tinggal ditambahkan alif dan nun. Nah, jadi lafaz rohamun ini tambahkan alif dan nun. Jadi maksud dari lafaz ar-Rahman ini ya, satu sifat Rahman yang banyak gitu, diberikan kepada banyak orang. Diberikan kepada banyak orang. Sifatnya juga ini memiliki, ada di sini ada ar-Rahman ya. Jadi ada alif lamnya. Nah, jadi di alif lam ini fungsinya, kalau tadi Rahman tadi siapa saja bisa memiliki kasih yang banyak kepada yang banyak gitu, kepada orang-orang yang banyak, tapi karena ada alif lam di sini, ini untuk menghususkan, alif lam ini menghususkan kembalinya kepada lafaz Allah. Jadi lafaz ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk ya. Jadi lafaz ar-Rahman ini maknanya adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Kemudian yang berikutnya masih sama, ini khusus, ada lafaz, ada harap khusus, harap penambah khusus ya. Harap itu adalah alif lam tadi. Jadi lafaz ar-Rahim ini khusus dikembalikan kepada Allah. Jadi ini lafaz ar-Rahim ini, sifat ar-Rahim ini bukan sifat makhluk, tapi sifatnya Allah. Nah, lafaz ar-Rahim ini bentuknya sama, masih isim sifat musyabahat ya, isim sifat musyabahat. Kalau mungkin apa itu isim sifat musyabahat? Kalau kita mungkin bisa jelaskan secara singkat, isim sifat musyabahat itu adalah isim fa'il atau pelaku yang diberikan
yang khusus berada pada wazan tadi, wazan sifat atau wazan sulasi mujarrad bab kelima. Jadi ar-rahim. Nah, ini ar-rahim ini khusus diberikan kepada makhluk-makhluk pilihan Allah yang hanya diberikan di mana? Hanya diberikan di akhirat. Seperti itu mungkin yang kita bahas. Jadi kita ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya itu harap jar, isminya itu kalimah isim, juga berlaku sebagai majrurnya. Allahi itu idofat dari lafat bismi ya, idofat dari lafat bismi atau idofatnya dari lafat ismi. Kemudian lafat ar-rahmani ini bentuk asalnya secara ilmu sorof dari sulasi mujarrad bab kelima, yang dimana ini biasanya berupa sifat. Jadi sifat ar-rahman ini sifat, sifat yang dikhususkan milik Allah gitu ya. Jadi ini selain dari sifat juga ini jadi sifat dari lafaz Allah. Jadi lafaz Allah ini jadi mausufnya. Kemudian ar-rahimi juga sama, jadi sifat, lafaz Allah jadi mausufnya. Dan secara tadi tarkibannya ya, secara tarkibannya juga sama. Ini jadi secara bentuk kalimat segatnya juga sama, segat atau bentuk kalimatnya juga sama. Ini bentuknya isim sifat musyabahat. Mungkin hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ringkas saja. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada bahasan, udah dihapus ya di papan tulisnya, mengenai bahasan tentang tasrif ya, tasrif atau bisa dibilang pengertian dari ilmu musyaraf itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar atau mungkin bisa di akun pribadi saya di Facebook. Mungkin rencananya kedepannya saya juga akan membangun TikTok ya, cuman mungkin keadaannya masih mungkin saya lebih belajar soal desain, soal ini ya, soal mengenai YouTube. Cuman mungkin tujuan saya bukan seperti itu. Tujuan saya mungkin menyampaikan sesuatu yang diharapkan mungkin saudara-saudara semua bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga aktif sebagai orang yang menulis juga ya, menulis supaya apa? Supaya pahalanya juga double gitu, supaya keberkahannya juga banyak. Orang yang selain mendengar juga menulis itu memiliki pahala yang lebih. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.